Oke, baik kawan-kawan, selamat bertemu di dalam video saya kali ini. Dalam vlog kali ini saya mengajak kawan-kawan mengikuti perjalanan saya. Kali ini saya akan menuju ke sebuah tempat pemancingan di Desa Wonosoco. Desa Wonosoco ini ikut Kabupaten Kudus. Nama pemancingannya Cemoro Sewu. Kali ini saya rombongan, tapi naik sepeda motor. Teman-teman saya sudah berangkat dulu, dan tadi ada keperluan hingga berangkatnya terakhir. Oke ya, ini saya sudah keluar dari kampung saya. Ini sudah sering kita lihat ya, daerah ini area lahan perhutani, tanaman jagung. Ini sudah mulai berbunga jagungnya. Kita ke kiri, kalau ke kanan ke Desa Pakem, kalau ke kiri ini ke arah Prawoto. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nanti teman-teman akan saya ajak melalui sebuah jalan yang dulu sering saya lewati. Namanya Sendang Bebek. Sendang Bebek itu memang ada sendangnya. Kurang tahu bagaimana bisa disebut Sendang Bebek. Mungkin ada cerita di balik nama itu, tapi saya tidak bisa menjelaskan karena saya tidak tahu. Selain sendang, di sana juga ada lapangan. Dulunya sering digunakan untuk kemah atau itu disebut tempat perkemahan. Oke kawan-kawan, ini sudah keluar dari dukuh saya, sudah cukup jauh. Tanaman jagungnya sudah mulai berbunga semua. Ini bentar lagi sudah bisa bakar jagung. Ini namanya Ndeleng. Orang di tempat saya namanya Ndeleng. Jadi masing-masing tempat itu memang punya nama, meskipun itu di tegalan atau perkebunan. Terus ini wilayah Gua Belang. Gua Belang ya, karena memang ada goanya. Saya belum sempat mengajak kawan-kawan untuk melihat Gua Belang, bagaimana situasi dan kondisi saat ini. Nanti lain waktu saya akan tunjukkan bagaimana Gua Belang itu, kondisi terkini ya. Ini sudah masuk kawasan tanah Prawoto ya, wilayah Prawoto ini. Ini banyak lumpur karena habis hujan. Kalau hujan itu lumpurnya masuk ke jalan, karena jalannya ini mungkin kurang tinggi ya, atau mungkin karena nggak ada selokan di kiri jalan, kiri kanan jalan. Bentar lagi kita akan turun di turunan Sengkan yang lumayan tinggi, dan itu tanjakan yang lurus, sehingga memang harus dipastikan kalau mau melewati ini kondisi rem dan kondisi kendaraan memang harus sehat, normal. Nah, ini sudah turun kita ya, harus waspada karena nanti tiba-tiba di depan ada truk, itu jalannya pas. Kalau mobil ketemu mobil itu memang harus ada yang mengalah, salah satu mengalah sampai masuk ke badan jalan, karena memang nggak muat. Kalau mobil kecil aja dua itu nggak muat, apalagi kalau berpapasan dengan truk, maka harus saling mengalah. Oke, kita sudah masuk Prawoto.
Inilah situasi kondisi di Desa Prawoto. Sebelah kanan itu rumahnya Pak Haris, teman saya di sekolah, rekan kerja. Di depan itu ada pertigaan, tapi kita lurus saja. Ini bakso boneng yang sudah pernah saya ceritakan kemarin. Ya, inilah Desa Prawoto. Sebelah kiri ini pemakaman. Kemudian di depan itu juga nanti yang di sebelah kanan juga pemakaman juga. Nah, ini pemakaman sebelah kanan. Di depan ada pertigaan, hati-hati. Sebelah kiri rumah Pak Kepala Desa Prawoto. Ini turun, ada pertigaan, hati-hati jalan ini. Nah, kita masuk di kawasan alun-alun Prawoto. Depan itu alun-alun Prawoto. Kita lewat yang jalur melingkar yang kiri ya, tentunya. Oke, terus nanti kita ambil yang kiri. Depan itu Masjid Prawoto, sangat besar ya, bagus. Ini Masjid Prawoto. Kita terus, dan ini kalau dilanjutkan terus sampai pasar, nanti saya lewatkan pasar. Nah, coba masuk jalan pasar nanti supaya kawan-kawan tahu pasar Prawoto. Oke, nah itu teman saya, dia lewat sini. Nah, itu kepala sekolah. Kita masuk ya ke area pasar supaya kawan-kawan bisa tahu bagaimana situasi kondisi pasar Prawoto saat ini. Nah, ini di kawasan pasar Prawoto. Hari ini pasaran jadi agak ramai, tapi ini karena sudah siang ya, sudah bubar, tinggal hanya beberapa pedagang yang masih bertahan. Kalau pasaran Legi, jadi pasaran Legi ini ada kambing, pasar kambing. Di sebelah kiri tadi pasar kambingnya, tapi hanya tiap Legi, kalau enggak itu ya enggak ada. Pasarannya itu 2 kali, Legi sama Pon, jadi enggak tiap hari ya kawan. Kita terus, nanti di depan itu ada sekolah namanya SD Negeri Prawoto 03. Ini sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah, itu kita ketemu kepala sekolah, Ibu Puji, kepala sekolahnya. Nah, bentar lagi kita masuk Sendang Bebek. Nanti saya coba ajak teman-teman masuk ke kawasan lapangan Sendang Bebek. Di sebelah kiri sudah kelihatan. Nah, kita masuk di sini. Nah, biasanya kalau sore sering digunakan untuk anak-anak muda olahraga, entah itu sepak bola atau ya hanya sekedar nongkrong. Kadang digunakan seperti itu, atau ada yang dipakai untuk latihan motor, latihan mobil ya. Kita coba memutari lapangan. Ini lapangan Sendang Bebek. Ini situasi kondisi saat ini. Ini dulunya bumi perkemahan, dulu sering ya digunakan untuk kemah para pramuka setiap hari ulang tahun pramuka. Tapi sekarang jarang dipakai karena mungkin karena apa ya,
fasilitasnya yang kurang mendukung, terutama MCK di sini. Karena dulu pernah kemah di sini MCK-nya itu di Jeraton, Sungai Jeraton. Nah, sempat ada insiden, ada peserta yang mandi di sana tenggelam. Nah, ini menjadi evaluasi ya barangkali, hingga sampai saat ini tidak lagi digunakan. Oke, kita sudah keluar lagi dari lapangan Sendang Bebek. Nah, ini jalannya dulu ini sangat jelek, tapi kali ini kita lihat ya, sudah dibangun. Kiri kanan sudah diberi talut dan ada pengerasan, diberi batu padas. Nah, jadi kita sudah mending ini, meskipun ya masih kurang bagus karena memang belum selesai, masih dalam tahap pembangunan. Kita ambil yang kanan jalan ini, kalau ke kiri ke Ladang atau ke Wonosoco. Kita ambil yang ke kiri, kanan aja, yang jalannya lumayan ya, seperti ini baru dibangun. Dulunya nggak seperti ini ya, beberapa waktu kemarin saya lewati nggak seperti ini, Pak becek matol orang Jawa bilang. Nah, ini ya ditalut ya kiri kanan, mungkin mau dicor atau diaspal, saya kurang tahu nantinya, tapi menurut asumsi saya untuk kontur tanah ini ya tepatnya memang cor. Kalau aspal mungkin nggak awet karena kontur tanahnya yang basah ya, tipikal tanah yang lembab banyak air. Enggak, kalau aspal itu mungkin kurang tepat ya, tepatnya adalah cor. Di kanan ada tanaman jagung juga. Jadi memang di daerah ini ditanami jagung oleh para petani. Tanamannya adalah tanaman jagung. Oke, kita lanjut pelan-pelan aja karena ini jalan berbatu. Dapat teman-teman lihat itu, nah, kameranya bergoyang-goyang karena memang jalannya nggak rata ini. Oke, kita hampir sampai di jalur inspeksi bendungan ya, termasuk Jeraton bendungan yang berasal dari Bendung Kelambu. Jadi ada jalur inspeksi yang bisa kita lewati. Sebelah kanan itu tempat pertemuan para petani, mungkin hari tertentu ya mereka bertemu. Nah, ini motor saya macet, mati karena nggak balance ya, nggak imbang koplingnya. Oke, kita lanjut, bentar lagi sudah sampai di jalur atau jalan inspeksi. Nah, itu diberi blocking kayu supaya mobil nggak lewat karena ini belum selesai. Yang bisa lewat kendaraan sepeda motor. Nah, ini saja saya lewat di sebelah badan jalan ya, sebelah kanan. Ini kalau hujan ya susah juga, ini pasti licin. Oke, inilah kita sudah di jalur inspeksi, jalur irigasi ya, airnya penuh karena ini beberapa waktu diguyur hujan sehingga ini airnya penuh ya, jalannya rusak, berlubang dan ada airnya. Buat kawan-kawan lihat. Maka ini juga sebagai informasi kalau kawan-kawan mau lihat jalan di sini, ini seperti ini. Nah, kalau ingin yang bagus, lewatnya kawan-kawan itu lewat Desa Berugenjang. Ya memang agak muter tetapi mulus, jalannya bagus, tidak seperti ini. Saya lewat sini memang karena sengaja saya ingin menunjukkan ke kawan-kawan ya jalur yang ini. Dan nanti kalau kawan-kawan mau mengarah ke Pemancingan, Cemorosewu, tahu kalau bawa mobil lebih baik lewat Berugenjang, jangan lewat sini ya, kasihan mobilnya. Oke, seperti ini. Nah, ini saya terpaksa ya harus masuk ini ke air karena nggak ada pilihan ini.
pelan aja. Untung saya bawa motor motor lanang, bilang motor lanang, motor laki, ya motor metik bebek ya, ya lebih apa ya, nyaman untuk lewat sini. Oke, seperti ini kurang lebih sampai di hampir masuk desa Wonosoco ya, kurang lebih seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Ya, tapi menyenangkan juga lewat sini melihat suasana alam. Ada hutan, ada kebun, ya bisa refreshing. Nah, ini harus hati-hati nih, jalurnya ya memang segini yang bagus, hati-hati, nggak boleh macet ini di tengah jalan nih. Kalau macet ya sudah pasti kotor kakinya, itu lumpur semua. Harus imbang ya. Saya sarankan memang ya mau ke sana lewat desa Berugenjang. Ya kapan-kapan saya tunjukkan ya, bagaimana kalau lewat Berugenjang, kalau pas ada waktu ke sana lagi. Sebetulnya kita sudah harus sampai ini, berapa meter lagi lah. Ini sebelah kiri itu jalan masuk ke desa Wonosoco. Masuk ke Wonosoco lewat situ juga bisa. Di sepanjang jalur inspeksi memang seperti ini ya kawan-kawan, berlubang karena mungkin ini belum tersentuh revitalisasi ya, karena beberapa waktu lalu Bendung Klambu dapat revitalisasi. Mungkin ini bukan bagian dari proyeknya, mungkin lain waktu ya, nah, anggarannya lumayan besar, tapi ini dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai jalur transportasi, baik yang mau ke ladang maupun untuk mengangkut hasil pertanian. Nah, ini sudah masuk desa Wonosoco. Sebelah kiri itu Gapuro. Selamat datang desa Wonosoco. Ini desa Wonosoco itu desa wisata ya, ada wisata Sendang itu ada nanti ya, kapan-kapan lah kalau ada waktu. Sendang Wonosoco kemarin sempat diterjang banjir bandang dari gunung. Oke, bentar lagi kita sudah sampai di lokasi di Cemoro Sewu, tempat pemancingan. Mungkin teman-teman saya sudah di sana nunggu. Oke, ini sudah di kawasan. Nah, di sebelah kanan nanti kita masuk, kita parkir dan masuk ke lokasi. Nah, kita sudah masuk. Oke, ini lokasinya. Oke, makasih ya kawan-kawan. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Sampai jumpa.